Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Final Project PBO. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan running dari aplikasi yang telah kami buat. Saya akan mendemonstrasikan pengisian dari form nilai dosen. Pertama, isikan NPM, kemudian isi namanya, kuliah, dan nama dosen, input datanya. Di sini akan tampil NPM, nama, mata kuliah dosen, dan nilai. Kemudian kita dapat menghapus datanya berdasarkan NPM. Misalkan kita isikan NPM-nya, hapus, akan keluar messenger, data sudah dihapus. Kemudian untuk nilai praktikum sama seperti nilai dosen. Saya akan menjelaskan tentang kelas diagramnya. Nah, di sini untuk kelas yang pertama, di sini ada kelas nilai yang merupakan kelas abstrak. Di sini dengan atributnya adalah integer property npm, string property nama, string property mk, double property nilai. Lalu selanjutnya ada kelas nilai praktikum yang merupakan subkelas dari kelas nilai, dengan atributnya adalah string property asdos. Lalu di sini ada kelas nilai dosen yang juga merupakan subkelas dari nilai, dengan atributnya adalah string property dosen. Lalu selanjutnya ada kelas nilai data model. Di sini terdapat atributnya connection con yang merupakan inisiasi objek. Lalu ada metodenya, di sini ada input nilai, get nilai dosen baru, get nilai asdos baru, lalu ada metode get nilai. Lalu selanjutnya ada kelas design controller. Di sini ada terdapat metode. Yang pertama initialize, handle input, handle input 2, handle clear, dan handle clear 2. Lalu selanjutnya di sini ada kelas DB helper. Di sini atributnya adalah user, password, dan DB yang merupakan tipe datanya string. Lalu di sini terdapat metode get connection. Nah, di sini ada design yang merupakan form JavaFX dari programnya. Ya. Baik, dari sini saya ingin jelaskan mengenai R diagram yang kami buat. R diagramnya yang terdiri dari 3 entitas, yaitu ada nilai, nilai praktikum, dan nilai dosen. Dengan di sini ada entitas nilai dengan atributnya itu integer npm, string nama, string mk, dan double nilai. Lalu ada nilai praktikum dengan atributnya itu string asdos, dan nilai dosen dengan atributnya string dosen. Nah, untuk implementasi R diagramnya sendiri itu terdapat 3 database input nilai mahasiswa yang terdiri dari nilai praktikum dan nilai dosen. Dengan di sini nilai database nilai dengan primary key npm integernya 11, nama varchar 50, lalu ada mk dan varchar 50 dan nilai double sebagai foreign key. Lalu ada database nilai praktikum dengan npm sebagai primary key integer 11, asdos varchar 50. Kemudian ada nilai dosen dengan primary key npm integer 11 dan dosen varchar 50. Saya akan menjelaskan tentang implementasi kelas diagram ke programnya. Di sini yang pertama ada kelas nilai. Di sini dengan atributnya di sini ada private integer property npm, private string property nama, private string property mk, dan private double property nilai. Lalu untuk kelas selanjutnya ada kelas nilai praktikum. Di sini atributnya adalah string property asdos. Nah, yang juga merupakan nilai praktikum ini merupakan subclass daripada nilai. Lalu selanjutnya ada kelas nilai dosen yang juga merupakan subclass dari kelas nilai dengan atributnya adalah string property dosen. Lalu kelas selanjutnya ada nilai data model. Di sini merupakan data model dari programnya. Di sini pertama dia akan membuat inisiasi objek, sini connection con. Lalu di metodenya dia terdapat input nilai. Lalu metode yang kedua ada delete nilai. Lalu selanjutnya ada metode get nilai dosen baru. Lalu yang terakhir ada metode get nilai asdos baru. Lalu selanjutnya ada kelas design controller yang merupakan controller dari JavaFX-nya. Di sini dia terdapat beberapa metode, yaitu metode yang pertama ada handle clear.
lalu handle clear 2, lalu handle input, lalu ada juga handle input 2. Lalu di sini terakhir ada method initialize. Lalu selanjutnya ada kelas DB helper. Di sini ada atributnya adalah ada string user, string password, string DB, string icon yang semuanya merupakan private static final. Lalu di sini terdapat metode get connection yang return con ini. Lalu juga di sini terdapat desain fxml yang merupakan form Java FX dari programnya. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan kelas khusus yang digunakan untuk koneksi ke database dinamakan dengan DB helper. Di sini ada import DevSQL connection. Ini adalah library yang digunakan untuk mengkoneksi kode ke database-nya. Di sini ada public class DB helper, ada atribut private static final string user sama dengan root. Usernya adalah root. Kemudian ada private static final string password, private static final string db. Kemudian ada private static final string my connection. Ini adalah alamat dari database yang telah dibuat. Kemudian ada public static connection get connection. Ini adalah metode untuk mendapatkan koneksi dari kode ke database-nya dengan parameter string driver. Kemudian ada instansiasi objek con sama dengan null, try con sama dengan driver manager.get connection. Kemudian ada catch SQL exception x, logger.get logger, db helper .class.get name, log level serve null x. Kemudian di sini ada mereturn nilai dari try catch ini ke objek con. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain dari Java FX form yang telah kami buat. Di sini ada dua buah menu, nilai dosen dan nilai praktikum. Untuk nilai dosen sendiri terdapat beberapa teks yang terdapat input dan button klik hapus data, dan juga ada tabel dengan kolom npm, nama mata kuliah, dosen, dan nilai. Untuk teks field ini sendiri fx.id-nya sama inputnya, dan ada action-nya yaitu method handle input. Kemudian untuk hapus data, identify-nya button clear, dan untuk handle-nya method handle clear. Kemudian untuk tabel, identifier-nya tabel nilai. Untuk npm kolom npm, kolom npm untuk nama kolom nama, untuk omk kolom mk, untuk dosen kolom dosen, dan untuk nilai kolom nilai. Untuk nilai praktikum terdapat beberapa text field juga seperti nilai dosen. Untuk npm, identify-nya tf npm 2, untuk nama tf nama 2, untuk mata kuliah tf mk 2, untuk nama asdos tf asdos, dan untuk nilai tf nilai 2. Ini sama halnya seperti dosen, identify-nya button input 2 dan metodenya handle input 2. Untuk clear data, button clear 2 dan handle clear 2. Untuk tabel nilai pada praktikum, tabel nilai 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi antara form Java FX-nya dengan controllernya di sini. Yang pertama di sini ada method handle clear yang di sini gunanya untuk menghandle button clear yang ada di Java FX atau hapus data ini. Di sini dia akan mendeklarasikan suatu string SQL yang berisikan query. Di sini ada delete from nilai where nilai npm tf npm get text. Di sini dia akan melakukan input dari text field tf npm. Lalu di sini ada
MDM delete nilai SQL, di mana delete nilai ini merupakan metode dari kelas data model. Lalu di sini ada JOption pen, data sudah dihapus jika datanya berhasil dihapus. Lalu di sini ada kode di sini, dia gunanya untuk refresh tabel agar tabelnya tabel yang sudah dihapus, data yang sudah dihapus akan terhapus dari tabel. Lalu handle clear 2 sama saja dengan handle clear yang pertama tadi, hanya saja ini untuk kolom asdos. Lalu ada metode handle input, di sini dia metode ini menghandle untuk tombol input. Di sini dia pertama akan melakukan instansiasi di sini nilai dosen and dosen sama dengan new nilai dosen, dan selanjutnya. Lalu di sini dia terdapat try catch, dimana di sini MDM input nilai merupakan metode dari nilai data model. Lalu di sini ada notif 1, di merupakan notifikasi yang ada di formnya. Jika berhasil maka dia akan keluar input berhasil. Lalu di sini untuk mengosongkan text field apabila sudah diinputkan. Lalu di sini kode di bawah ini untuk merefresh tabelnya. Lalu jika gagal dia akan mengeluarkan input gagal di notifikasi 1 atau notif 1-nya. Sama saja dengan handle input 1 tadi, handle input 2 gunanya untuk menghandle input hanya saja untuk di kolom asdosnya. Lalu di sini ada metode initialize. Nah, di sini dia terdapat MDM new nilai data model. Lalu LED set text bintang, di mana dia akan memunculkan bintang jika berhasil terkoneksi ke MySQL. Lalu di sini untuk merefresh tabel dari nilai dosen. Lalu di sini untuk merefresh nilai dari tabel asdosnya. Lalu di sini jika dia gagal terkoneksi dia akan muncul X di notifikasinya. Ini saya akan menjelaskan mengenai kode program untuk menampilkan data. Ini ada public class nilai data model, kemudian ada final connection di sini ada public nilai data model. Ini adalah konstruktor dari kelas nilai data model dengan parameter driver. This sama dengan developer.getConnection dengan argumen driver. Kemudian ada public void nilai input. Ini adalah overloading method. Di sini ada nilai input dosen dan nilai. Di sini ada nilai praktikum. Untuk nilai input dengan parameter nilai dosen, string insert nilai, insert into tabel nilai dengan kolom npm nama, mk nilai dan nilainya. Untuk nilai insert nilai dosen, insert into nilai dosen, tabel nilai dosen dengan kolom npm dan dosen dan nilainya. Kemudian ada prepare statement and nilai, mengset nilai-nilai ke value yang ini pada database-nya. Di sini set int pada kolom 1 yaitu npm. Ini mengambil get npm dari kelas nilai dosen, kemudian get nama, get mk dan get nilai, kemudian n kelas nilai dot execute. Ini untuk mengexecute query yang ada pada insert nilai ini. Kemudian untuk nilai dosen, nilai dosen sama halnya seperti nilai, pada kolom 1 diisi get npm dan pada kolom 2 diisi. Kemudian ada public void input nilai praktikum sama halnya seperti nilai dosen, bedanya hanya ini diinputkan ke tabel nilai praktikum dan public void delete nilai dengan parameter string query. Public observable list nilai dosen get nilai dosen. Di sini adalah metode untuk update dari data ke tabel. Result set RRS dengan count.create statement execute query dengan argumen SQL. Ini untuk mengeset nilai ke nilai dosen ini, tune ke objek data. Kemudian untuk
public observability get nilai as-dos baru. Ini sama halnya seperti get nilai as dosen baru, bedanya di tabel nilai ke tabel nilai praktikum. Kemudian mereturn data ke objek data sama. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.